Selamat pagi menjelang siang. Ya, ini adalah pertemuan kita yang keempat dalam pelajaran appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek. Supaya nanti dalam analisis proyek ini bisa nyambung dengan cepat, kiranya kuliah-kuliah sebelumnya diulang supaya nanti apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini gampang dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk itu bahan ajar yang lalu, itu yang pertama sudah selesai ya. Kemudian kita masuk aspek-aspek finansial analisis proyek atau financial aspect of project analysis. Perhatikan. Nah, apa saja aspek-aspek financial analisis proyek? Jadi salah satu di sini yang paling penting sebenarnya adalah menentukan harga atau price, dan dalam hal itu adalah harga yang digunakan untuk analisis finansial proyek infrastruktur ya. Jadi public infrastruktur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu bisa di sektor pertanian yaitu irigasi, kemudian sektor jalan bisa jalan tol, bisa jalan lokal atau jalan primer ya, bisa air minum, banyaklah infrastruktur. Jadi oleh karena itu secara finansial semua proyek itu bisa dinilai ya, atau ditelusuri secara dianalisis apakah dia itu menguntungkan atau tidak, atau perlu diambil atau tidak, atau mau dibandingkan dengan satu proyek dengan proyek yang lain untuk sektor yang sama begitu ya. Kita teruskan. Nah, sekarang kita mulai dengan dalam aspek analisis finansial ini adalah penilaian cost dan benefit project ya. Jadi bagaimana cara untuk menghitung atau menilai cost dan benefit atau biaya dan manfaat dari satu proyek. Apabila komponen-komponen dari cost dan benefit atau input dan outputnya itu sudah diidentifikasi, maka untuk ya bisa diperbandingkan, maka keduanya harus dinilai, baik cost maupun benefit ya. Keduanya harus dinilai. Cara yang paling praktis untuk membandingkan cost dan benefit itu adalah dengan melakukan penilaian. Cara yang cocok untuk ini adalah memperbandingkan perbedaan barang dan jasa secara langsung. Itu yang cocok adalah dinyatakan dalam uang, ya, dalam nilai uang. Jadi barang dan jasa, ya. Jadi barang itu seperti material dan lain sebagainya, kemudian jasa itu upah dan sebagainya, ya, dan sejenisnya. Nah, kemudian oleh karena itu maka dibutuhkan harga yang tepat ya untuk digunakan dalam analisis biaya, cost dan manfaat. Karena kalau nanti harganya tidak tepat, maka nanti analisis kita pun tidak akurat gitu ya. Jadi oleh karena itu diperlukan harga yang tepat. Nah, bagaimana harga yang tepat? Harga yang tepat itu dalam finansial seperti yang sudah saya singgung beberapa kali di kuliah kita sebelumnya itu adalah harga pasar. Ya. Jadi secara finansial itu baik input atau output atau baik cost maupun benefit itu dinilai dalam nilai uang dengan menggunakan harga pasar. Apa itu harga pasar? Mari kita perhatikan ya. Bagaimana cara menemukan atau menentukan harga pasar? Secara teknis, langkah pertama dalam menganalisis usulan investasi suatu proyek adalah mengidentifikasi input dan output atau cost dan benefit daripada proyek tersebut. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan menilai input dan output tersebut dengan menggunakan harga pasar. Itu yang saya sebutkan tadi untuk menyusun neraca keuangan. Ya, neraca keuangan itu artinya cash flow ya, cash flow dari proyek yaitu cost dan benefit, membandingkan cost dan benefit.
dengan menggunakan harga pasar. Nah, akhirnya atas penyesuaian harga dapat digambarkan nilai-nilai ekonomi daripada input dan output. Nah, nanti aspek ekonomi dari proyek itu ya itu bisa dilakukan setelah aspek finansial ini selesai diidentifikasi atau dianalisis ya. Jadi pada umumnya analisis ekonomi itu dimulai dengan analisis finansial sehingga bisa dilihat perbedaan antar keduanya ya. Oke, sekali lagi bahwa harga pasar itu harus ditentukan atau dicari ya, bagaimana cara menentukannya. Kita lanjutkan. Nah, untuk memperoleh harga pasar ya, untuk memperoleh harga pasar, para analis harus melakukan pengamatan pasar. Nah, ini kata kuncinya. Para analis harus melakukan pengamatan pasar dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Coba perhatikan ini ya. Pertama, mendapatkan harga yang benar terjadi atas pasar transaksi saat itu. Jadi pada saat kita melakukan analisis satu proyek, maka kita harus melakukan pengamatan pasar dengan mendapatkan harga yang benar. Artinya bukan harga yang manipulatif gitu ya. Kedua, menanyai beberapa sumber ya. Itu banyak sumber untuk mendapatkan harga pasar ini. Pertama, kalau proyek kita irigasi contohnya ya, itu petani ya. Itu di mana proyek kita berada, di mana daerah irigasi kita berada, di daerah di situ kita harus himpun informasi atau data dari petani. Tapi itu tidak cukup ya, karena hanya dari petani saja bisa macam-macam harga juga. Ya, kemudian pedagang eceran, berarti di mana pasar tempat menjual atau memasarkan produk tersebut ya. Itu kita tanya. Jadi seperti kalau umpamanya irigasi tadi, beras di mana? Kalau umpamanya semen, itu pasarnya di mana? Gitu ya. Kalau umpamanya bahan bangunan, kayu kan banyak bahan bangunan ya, atau bahan-bahan yang kita gunakan. Contohnya aspal. Gitu. Kalau mau bikin jalan aspal. Kalau irigasi pasarnya apa? Produknya apa? Gitu. Nah, kalau untuk konstruksinya bisa ada semen. Kalau untuk outputnya bisa beras atau yang lain ya. Kalau untuk jalan ya inputnya itu bisa semen, bisa aspal dan sebagainya. Kemudian importir dan eksportir. Nah ini penting. Kenapa? Karena mungkin saja barang-barang yang kita gunakan sebagai input dalam proyek itu adalah barang yang diperdagangkan secara internasional. Berarti kita harus himpun informasi untuk menderivasi harga pasarnya dari para eksportir dan importir terhadap barang tersebut atau komoditi yang kita mau cari harga pasarnya. Nah, kemudian pegawai kantor. Ini biasanya perdagangan ya. Dinas perdagangan atau departemen perdagangan biasanya itu mengumumkan harga pasar untuk beberapa produk atau komoditi secara reguler ya. Kemudian pegawai lapangan, ini yang sering melakukan survei penentuan harga di lapangan itu ada secara reguler, itu pun tanya ya. Kemudian ahli-ahli pasar pemerintah, jadi ini ahli-ahli pasar dalam perdagangan ya, umumnya adalah untuk pasar-pasar untuk komoditi atau barang impor ekspor. Dan ahli statistik. Nah ini kalau kita lihat setiap tahun bagaimana pergerakan harga ya itu dibukukan oleh para ahli statistik dan publikasi serta laporan statistik tentang harga untuk pasar-pasar domestik dan luar negeri. Nah ini coba perhatikan ya. Berarti dalam menentukan atau menemukan harga pasar untuk menganalisis sebuah proyek secara finansial itu
dibutuhkan kecermatan atau ketelitian dalam menentukan harga yang benar terhadap barang, jasa, dan produk ya dari satu proyek yang kita kerjakan. Nah, dari sumber-sumber ini, dari sumber-sumber ini, para analis, berarti kalau nanti Anda masuk dalam kategori analis yang melakukan analisis finansial sebuah proyek, maka Anda harus menyusun suatu angka yang cukup menggambarkan keadaan input dan output. Nah, input biasanya konstruksi, ya, mulai dari jasa dan barang yang digunakan untuk membangun proyek. Output adalah produk dari proyek itu. Proyek itu bisa produknya seperti yang disebutkan pada kuliah sebelumnya adalah bisa barang, jasa, komoditi, ya. Nah, jadi itu ya, barang atau jasa. Jadi di barang itu bisa ada komoditi, ya, yang artinya diperdagangkan gitu ya. Baik. Nah, ini penting ya, karena kalau kita salah mengidentifikasi harga ini, sudah pasti cost project dan benefit project itu tidak akurat dan tidak benar ya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini merupakan hal penting dalam analisis project. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada beberapa hal dalam analisis project ini yang perlu diketahui. Salah satu di antaranya adalah inflasi. Ya. Analisa proyek dapat dilakukan dengan dua cara atau pendekatan. Ya. Pertama itu menggunakan harga konstan tanpa memperhitungkan inflasi. Jadi harga konstan ini begini. Kita membangun suatu proyek, katakan kita mulai ya menetapkan investasi itu pada tahun 2020 contohnya. Jadi kita ambil semua harga itu adalah harga konstan pada tahun 2020. Ya. Walaupun nantinya ya itu proyek itu mungkin membutuhkan waktu pembangunan 1, 2 atau 3 tahun. Berarti kan harga tahun 2023 itu kan pasti mungkin sudah berbeda ya, tetapi kita gunakan harga konstan. Kenapa berbeda itu biasanya hanya karena inflasi ya. Ada inflasi digunakan untuk menghitung harga nanti gitu di tahun yang akan datang atau future. Kemudian yang kedua adalah menggunakan harga berlaku. Jadi dalam harga berlaku ini itu inflasi tadi diperhitungkan. Jadi diperkirakan inflasi tahun ini berapa, tahun depan berapa, tahun kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kadangkala ada kelemahannya. Kelemahan dalam harga berlaku ini adalah ya kalau benar inflasi itu kita masukkan, karena biasanya negara tertentu itu mengumumkan inflasi bisa saja setiap tahun, kalau kadang-kadang bisa di hold gitu ya, karena ini membutuhkan waktu untuk mengevaluasinya. Kemudian kalau itu tidak betul, maka forecasting kita dengan harga pun tidak betul juga gitu ya. Oke, nah jadi masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya, baik harga konstan, inflasi kadang-kadang nggak bisa dihindari, tetapi kita berhitungnya secara harga konstan sehingga dia tidak merefleksikan harga pada tahun yang terjadi gitu ya. Nah, kita berlakukan untuk harga pada saat kita memulai investasi, itu namanya harga konstan. Nah, itu dulu ingat bahwa proyek bisa dianalisis dengan harga konstan dan atau dengan harga berlaku. Kemudian perlu dipahami ini ya. Ini ingat ya, kita bisa lakukan dengan dua cara ini. Tidak ada para analis proyek yang dapat memastikan dengan tepat bagaimana memperlakukan inflasi dalam analisis proyek. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini yang saya sebutkan nomor 2 ini tadi. Ya. Hal tersebut disebabkan karena besarnya inflasi bisa berubah-ubah setiap tahun
Ya, ini apa namanya? Ini tiap negara beda-beda ini, ya. Nah, karena ini menyangkut perekonomian dan trust daripada investor. Kalau inflasi dalam satu negara itu besar, itu umumnya ya orang luar akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi di negara tersebut karena unpredictable price atau harga yang tidak bisa diperhitungkan atau diperkirakan selama proyek itu berjalan. Ya, itu makanya negara yang stabil perekonomiannya biasanya banyak diburu oleh investor menanamkan investasi di sana karena perekonomiannya stabil atau inflasinya rendah atau mungkin zero. Ya, kita teruskan. Nah, masih berkenaan dengan inflasi ya. Kita bicara tentang kalau kita menggunakan harga konstan. Pendekatan ini sering sekali digunakan ya untuk analisis proyek. Ya. Dalam hal ini kita tahu sebenarnya bahwa harga konstan seperti saya jelaskan tadi tidak merefleksikan nilai barang dan jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan di tahun yang akan datang. Namun demikian ya, dalam hal ini apa namanya tidak akan mempengaruhi ya, tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap proyek karena kenapa? Input dan output itu akan kena terhadap inflasi ini. Memang nilai absolutnya ya, itu tidak sama, tetapi kriteria-kriteria perbandingan itu hampir sama. Ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya dalam melakukan penilaian bisa dilakukan dan banyak dilakukan orang dengan menggunakan harga konstan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini diasumsikan bahwa inflasi akan mempengaruhi harga pada tingkat yang hampir sama, sehingga perbandingan antar harga barang-barang masih akan tetap sama. Ini prinsipnya sebenarnya. Maka orang masih juga bisa menggunakan ini walaupun nilai absolutnya beda. Nilai absolut input dan output ya. Oke. Dengan pendekatan ini, masalah yang krusial, yakni memperkirakan inflasi dapat dihindari. Nah, ini dia metode cara yang pertama, pendekatan yang pertama. Jadi, saya mau jelaskan salah satu begini ya. Kalau Anda nanti membuka buku laporan statistik ya, tentang katakan di regional, ada PDRB namanya, Produk Domestik Regional Bruto. Jadi itu biasanya bisa dihitung dalam dua kondisi ini, dalam harga konstan dan harga berlaku. Harga konstan biasanya itu ditetapkan umpamanya per tahun tertentu, katakan 2010, 2005, 2015, 2020 gitu. Itu harga konstannya biasanya para ahli statistik itu menetapkan tahun tertentu, walaupun laporan keuangannya itu sampai ke tahun katakan dia pakai harga konstan 2010, tetapi di dalamnya ada harga tahun ada apa namanya nilai produk atau nilai harga barang untuk tahun 2016 gitu, tapi menggunakan harga konstan 2010. Jadi analisis proyek menggunakan harga konstan begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menguntungkan dengan cara menggunakan harga konstan ini adalah pertama adalah para analis ya bisa mendeteksi pertambahan penghasilan orang yang terlibat dalam proyek tersebut atau masyarakat secara keseluruhan atau pertumbuhan perekonomian dari sektor itu gitu ya. Mari kita perhatikan. Nah, dengan membandingkan perkiraan manfaat dan biaya dalam bentuk harga konstan gitu ya,
Analis dapat menilai pengaruh-pengaruh proyek pada pendapatan masing-masing peserta dan pendapatan yang mungkin diperoleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini pentingnya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya bisa dilihat dari sini. Saya kasih contoh begini. Para ahli statistik itu biasanya menghitung pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan ini. Karena ini menggambarkan produk yang dihasilkan oleh setiap individu atau setiap orang yang memproduksi sesuatu. Saya kasih satu contohnya umpamanya. Kalau ada satu orang, katakan si A gitu ya. Pada tahun 2010 dia memproduk, kita buat yang lebih gampang dipahami, produk pertanian lah. Dia memproduk dalam satu tahun itu katakan adalah 100 kilogram jagung, ya, pada tahun 2010. Jadi berarti produknya atau outputnya itu adalah harga pada tahun 2010 tersebut dikalikan dengan produknya, gitu ya. Produk harga tadi, ya katakan tadi harganya adalah 100, itulah kita bilang 100 biar gampang ya. Nah, 100 ton kali 100 rupiah per kilo dengan harga 2010. Tahun 2015 dengan menggunakan harga 100 rupiah kita bisa melihat si para petani ini memproduk berapa banyak pada tahun itu. Mungkin tahun 2015 dia memproduk jagung 100 ton, kemudian tambah kentang 50 ton. Berarti dia mendapatkan produk tambahan kentang sebesar 50 ton untuk harga 2010. Atau bisa juga produk jagungnya naik dari 100 ton menjadi 150. Jadi karena harga konstannya digunakan 2010, maka selisihnya itu adalah tambahan produktivitas. Begitu juga society. Secara keseluruhan, kalau diambil seluruh komponen yang menyusun satu produk domestik regional bruto, salah satu dari proyek yang kita bangun, mungkin ada proyek yang lain atau ada sektor lain, ini totalkan semua itu namanya produk domestik regional bruto. Di setiap wilayah bisa dibuat itu, dan itu kumpulannya untuk nasional. Nah, ini biasanya menggunakan harga konstan sehingga selisihnya itu adalah merupakan nilai pertambahan atau pertumbuhan dari pendapatan para personal atau perusahaan ataupun orang yang bergerak di bidang produksi komoditi atau barang tersebut. Kalau menggunakan harga berlaku, itu semuanya dikalikan dengan harga yang sudah termasuk di dalamnya inflasi. Sehingga nggak bisa dibandingkan dengan pada tahun 2010-nya, karena di dalamnya sudah ada inflasi. Tidak ada reference harga yang sama, sehingga itu jarang bisa kita gunakan untuk melihat pengaruh proyek pada pendapatan masing-masing peserta atau pendapatan diperoleh masing-masing masyarakat secara keseluruhan. Itu keuntungan dengan menggunakan harga konstan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa nilai absolut, ini yang saya katakan tadi, atau uang ya, dalam uang, manfaat ataupun biaya, baik dengan analisis finansial maupun analisis ekonomi, tidak akan benar. Ya betul. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan harga yang terjadi pada tahun yang akan datangnya, atau forecasting pada tahun ke depannya. Nah, tetapi hubungannya secara umum masih berlaku. Jadi artinya hubungan itu umpamanya perbandingan antar cost dan benefit, perbandingan antar penerimaan dan segala macam itu masih sama. Tapi bukan dalam nilai uang ya. Seperti itu. Nah, ini kita sebut namanya analisis proyek menggunakan harga konstan. Ya.
Nah, bagaimana pula dengan harga berlaku, analisis proyek dengan harga berlaku? Dengan pendekatan harga berlaku, analis proyek menghitung manfaat dan biaya kos proyek berdasarkan harga yang benar-benar berlaku pada setiap proyek. Nah, jadi kalau demikian bahwa dalam hal ini berdasarkan harga berlaku di dalam ada inflasi, ya. Jadi kalau begitu nilai inflasi tersebut harus dimasukkan untuk menghitung cost dan benefit, terutama untuk forecasting. Forecasting maksudnya future, karena proyek itu mungkin selesai dibangun dalam 1-2 tahun, kemudian dari tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya kan harus diprediksi, harus diperkirakan, diproyeksikan inflasi berapa dan harga, ya, harga komoditi input atau output dari proyek tersebut diisikan dengan harga berlaku. Itu kalau menggunakan harga berlaku berarti inflasi harus diinventarisasi dan diproyeksikan, diperkirakan, ya. Nah, jadi kelemahannya di situ. Begitu kita perkirakan, ya kalau benar, belum juga tentu benar, karena biasanya forecasting ke depan itu berdasarkan apa yang berlaku atau berjalan dalam beberapa tahunnya, dari mulai tahun kita investasi ke belakang, kan gitu ya. Atau dengan melihat indikator-indikator ekonomi, baru para ekonom, para ahli di bidang ekonomi akan memperkirakan inflasi tahun depan sekian. Jadi hal-hal seperti ini harus dihimpun untuk menentukan harga berlaku untuk analisis proyek, ya. Kita teruskan. Nah, kalau untuk komoditi atau barang yang diperdagangkan secara internasional, teknik untuk menentukan harga itu bisa dilakukan seperti yang akan kita jelaskan berikut ini, ya. Coba kita perhatikan. Harga komoditi perdagangan internasional. Untuk komoditi-komoditi yang banyak diperdagangkan dalam pasar internasional, baik input, ya, maupun output, ya, sumber data harganya diperoleh dari berbagai kelompok ahli yang mengamati gerak laju dan harga dan memproyeksikan harga relatif untuk masa yang akan datang. Nah, ini untuk harga komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Nah, sekarang saya mau berikan penjelasan begini. Apa saja rupanya barang atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Contohnya kalau produk pertanian, beras, itu kan diperdagangkan secara internasional. Ya. Semen diperdagangkan secara internasional. Besi beton, nikel, ya, diperdagangkan secara internasional. Sehingga ada pasarnya secara internasional. Banyak barang-barang yang kita gunakan sebagai input di dalam proyek, itu adalah merupakan barang yang diperdagangkan, banyak diperdagangkan secara internasional. Termasuk komoditi hasil produk pertanian juga banyak. Kacang kedelai, jagung, kemudian beras. Nah, kalau itu termasuk komoditi yang kita hasilkan dari proyek infrastruktur irigasi yang kita bangun, maka itu harga komoditinya bisa diderivasi dari harga perdagangan internasional. Nah, untuk barang impor, ya, barang impor berarti barang atau komoditi, ya, yang kita hasilkan atau yang kita pakai di dalam bangunan atau dalam infrastruktur, itu ada yang sifatnya impor. Artinya kita nggak cukup. Barang itu kita ada produk tetapi nggak cukup. Atau mungkin tidak ada sama sekali. Sehingga kita harus impor. Petunjuk pelaksananya dapat dilihat dalam laporan Bank Dunia dengan judul ini. Price Prospect for Major Primary
commodities. Ini diterbitkan oleh Bank Dunia ya, atau World Bank itu setiap 2 tahun dan diperbaharui atau dilakukan perbaikan setiap 6 bulan sekali. Nah, jadi bagi orang yang tugasnya adalah melakukan appraisal atau penilaian atau analisis finansial untuk feasibility study untuk satu proyek yang menggunakan barang-barang atau menjual atau produk-produk yang diperdagangkan secara internasional, umumnya mereka akan melihat ini secara rutin dan dia akan melakukan adjustment for every 6 months. Ingat ya, jadi harga komoditi yang diperdagangkan pasar internasional salah satu sumber untuk mendapatkan harga. Jadi tadi ya di slide sebelumnya tadi itu para ahli ekonom importir dan eksportir, karena ada ya kita harus cari informasi dari sana, bukan hanya dari petani atau bukan hanya pasar lokal, tetapi kita lihat itu semua nanti kita gabung bersama sehingga kita mendapatkan satu nilai harga yang benar terhadap analisa finansial yang kita lakukan ya. Nah, ini ada contoh untuk ini. Ingat bahwa ini Anda bisa download ya. Anytime Anda bisa download di komputer apa yang dikeluarkan World Bank untuk every gold or commodity yang masuk di dalam international trade atau perdagangan internasional ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk proyek yang menghasilkan barang komoditi yang diperdagangkan dalam pasar internasional, ini yang barusan kita ceritakan tadi, harganya diperkirakan atas dasar harga yang ada di negara lain yang terdekat. Nah, lihat ya. Jadi yang diperdagangkan komoditi yang terdekat, artinya kalau kita, umpamanya saya kasih contoh lah, kita kalau pas lagi tidak swasembada beras gitu, mungkin kita mengimpor beras mungkin dari Thailand atau dari Burma, itu negara yang terdekat ya, yang menghasilkan beras dan pengekspor beras gitu ya. Jadi mungkin dari sana kita lihat harga internasionalnya ya. Kemudian para analis harus menghitung harga yang tepat untuk neraca proyek baik pada tingkat di tempat usaha atau di tempat proyek. Nah, jadi ini ada dua kata-kata ya, neraca proyek pada tingkat tempat usaha dan tempat proyek. Nah, ini tempat usaha itu lokasi di mana proyek itu berada ya. Jadi kalau umpamanya, sekali lagi saya bikin contoh yang paling mudah untuk memahami adalah proyek irigasi. Kalau proyek irigasi itu bisa satu daerah irigasi itu luasnya 5.000 hektar gitu ya, luas gitu. Nah, jadi kalau umpamanya di Sumatera Utara ini ada yang luas, kalau dekat kita ini ada daerah irigasi Namo Sira di Langkat, itu 8.000 hektar. Kemudian kalau di Tapanuli Selatan ada irigasi Batang Ilung gitu ya. Jadi itu pun ada 6.000 hektar lebih. Nah, ini namanya adalah tempat proyek. Satu Namo Sira di Langkat, ya, nah, di daerah Langkat. Kemudian ada seperti tadi Batang Ilung ada di Tapanuli Selatan, Gunung Tua gitu ya. Nah, itu kan lokasi proyek. Tapi kalau kita sebut adalah tempat usaha, itu adalah para petaninya kan. Petaninya bisa saja dari kota terdekat di situ, itu jaraknya di daerah itu bisa sampai 5 atau 10 km gitu kan. Nah, itu dah di lahan dia gitu kan. Petaninya di lahan dia. Sering juga disebut namanya farm gate price. Sama juga dengan proyek lainnya. Ya, jadi proyek-proyek lainnya yang selain dari irigasi bisa seperti itu. Tapi menjelaskan tempat proyek itu kira-kira seperti itu. Nah, cukup banyak juga
perkiraan nilai ekonomi komoditi perdagangan menggunakan harga internasional untuk harga bayangan. Kemarin ada saya ceritakan tentang shadow price ya. Ini adalah shadow ya. Shadow price. Nah, jadi untuk ekonomi nanti ini akan kita bahas dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Tetapi banyak juga untuk menghitung harga bayangan itu dilakukan dengan cara seperti ini. Ya, dengan menghitung dengan cara seperti yang barusan saya jelaskan ini. Ya. Nah, untuk ini ya, coba kita lihat selanjutnya bagaimana cara untuk untuk menentukan atau menemukan harga finansial dari satu barang yang diperdagangkan secara internasional. Gitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya beberapa contoh komoditi atau barang yang diperdagangkan secara internasional. Nanti di mana proyek Anda berada yang Anda analisis, perhatikan barang-barang yang ada digunakan atau untuk konstruksi atau produk yang dihasilkan itu ada diperdagangkan secara internasional kah atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini penting. Nah, kemudian untuk ini sekarang kita mulai dengan harga finansial barang komoditi yang diekspor. Ya. Artinya barang komoditi yang hasilnya kita ekspor. Atau barang atau komoditi yang diekspor. Ya. Jadi untuk ini maka harga yang kita gunakan dihitung berdasarkan harga pelabuhan di mana negara yang menerima produk ekspor tersebut. Jadi untuk ini, untuk barang atau komoditi yang diekspor, ya, maka harga finansial barang tersebut, ya, yang diekspor tersebut diturunkan dari harga CIF. Nah, ini nanti kalau nanti dilihat di dalam harga yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tadi atau World Bank tadi, Anda akan selalu lihat ini, ya, akan lihat apa itu, apakah harga harga CIF atau harga FOB ya. Jadi ini berlaku untuk semua barang atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Nah, CIF itu adalah harga yang di dalamnya sudah termasuk asuransi, insurance, dan freight atau biaya pelayaran. Ya. Jadi untuk harga finansial barang ekspor, ya, artinya negara yang di mana proyek itu ada, itu mengekspor komoditi atau barang bersangkutan yang digunakan di proyek itu. Jadi itu dimulai dengan harga CIF pelabuhan negara tujuan. Nah, kasih contohnya. Apa barang bangunan atau konstruksi yang dipakai sebagai input di dalam satu proyek kita yang barang itu adalah buatan Indonesia dan itu diekspor. Saya kasih satu contoh begini. Semen, contohnya. Kita ada semen Andalas di Aceh, ada semen Padang di Padang, ada semen Gresik di Jawa. Gitu. Kalau produk ini seluruhnya itu surplus di negara kita, berarti kita bisa mengekspornya ke luar negeri. Nah, kalau kita di Sumatera Utara contohnya, kita menggunakan harga negara tujuan. Di mana tujuan ekspor kita? Katakan umpamanya Singapura. Berarti ini pelabuhan CIF-nya adalah pelabuhan Singapura. Kemudian dari sana, ya, ini contoh tabel ini, ya, ini adalah menggunakan harga konstan pada tahun tertentu. Ya, ini kita gunakan adalah harga konstan pada tahun tertentu. Nah, kemudian deduksi ada di pengurangan untuk menentukan harga tadi, ya. Pengangkutan dan asuransi. Pengangkutan dan asuransi itu dikurangkan dari harga CIF negara tujuan, pelabuhan negara tujuan. Itu berarti berapa biaya
angkutnya, berapa asuransi untuk perjalanan pengangkutannya dikurangkan, misalkan adalah 30 US dollar. Maka nilai FOB itu free on board namanya. Harga free on board itu di pelabuhan negara tempat mengekspor. Ya, katakan kita umpamanya kita melakukan ekspor itu adalah dari Belawan gitu, ya. Jadi ini berarti harga pelabuhan di Belawan atau mungkin pelabuhan di Teluk Bayur gitu ya. Nah, dari mana di ekspor semen itu? Nah, FOB itu berarti harga CIF ini dikurangi dengan freight and insurance. Maka dapatlah FOB di negara asal ekspor. Nah, saya kasih contoh tadi semen ya. Oke. Kemudian kalau itu kan semuanya perdagangan internasional, ya itu kan dalam mata uang asing, kita misalkan US dollar. Ya. Nah, setelah sampai di negara kita, ya, katakan di Indonesia, maka nilai itu setelah dikurangkan dengan freight and insurance tadi, itu dikonversikan ke rupiah. Saya misalkan supaya pengaliannya gampang ya. 1 US dollar itu sama dengan 10.000 rupiah. Maka itu ekuivalen dengan ekuivalen dengan 2.700.000 rupiah per satuan volume atau berat ya, misal 1 ton atau satu satuan lah ya. Nah, kemudian ada deduksi lagi atau pengurangan, itu adalah pungutan-pungutan ya, pungutan-pungutan yang berlaku di pelabuhan kita atau di negara kita, apakah di dalamnya adalah ada pajak ekspor, ada lain-lain lah pungutan sebelum dia masuk ke ke harga yang sebenarnya. Misalkan pungutan itu adalah sebesar 270.000 dikurangkan. Kemudian dalam hal kita barang ekspor, ya, itu tambahkan nilai subsidi terhadap barang tersebut. Kalau pemerintah melakukan subsidi, kalau enggak ya enggak ada, berarti nol. Gitu ya. Kemudian dikurangi deduksi lagi biaya-biaya di pelabuhan lokal, biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan selain ini tadi ya, selain pungutan-pungutan yang resmi seperti pajak, retribusi, dan semacam. Pungutan biaya-biaya di pelabuhan, contohnya mungkin ada biaya bongkar muat, kemudian ada biaya gudang dan segala macam itu ya, portir dan segala macam itu dikurangi, misalkan 100.000 kurang. Kemudian ada pengurangan lagi, biaya-biaya pengangkutan dari proyek ke pelabuhan lokal. Ini kan kita ekspor ini. Dari mana proyek penghasil ini? Di mana pabrik kita? Nah, dari pabrik itu ke pelabuhan impor, berapa biayanya? Misalkan biaya dan lain-lain akibat transportasi, ya, itu dikurangi 130. Nah, kalau ini sudah dikurangkan nilai ini 2.700.000 kurang 270 ya. Kurang 100, kurang 130, maka tinggal 2.200. Ini adalah harga di lokasi proyek atau lokasi industri yang memproduk barang tadi. Ya. Nah, kalau kita mau di lokasi proyek yang kita gunakan, ya, maka itu dilakukan lagi penurunan harganya, ya, dari biaya transport dari lokasi proyek ini kan harga finansial di lokasi proyek kan. Lokasi proyek kalau tadi itu semen, ini lokasi industri namanya. Lokasi industri di mana proyek. Tapi kalau kita mau membawa harganya ke lokasi proyek konstruksi contohnya, di mana lokasi konstruksinya, apakah di daerah irigasi atau di satu pembangunan jembatan atau pembangunan air minum atau apapun namanya, kurangkan ya hingga harga di lokasi tempat usaha atau tempat di mana kita mau pakai itu produk. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan harga untuk digunakan untuk memvalue nilai uang tadi terhadap input dan output. Jadi kalau dia barang, inputnya ya. Kalau outputnya itu adalah apa yang kita produk. Ini harganya adalah sebesar ini dikurangi dengan biaya lain-lain sampai ke tempat usaha kita.
Nah, baik, kita teruskan. Nah, sekarang bagaimana kalau komoditi itu impor? Ya, nah, kalau tadi kan kita gunakan yang untuk komoditi yang ekspor. Ya. Sekarang bagaimana kalau dia komoditi yang kita mau cari harganya itu adalah di negara kita, dia adalah impor. Nah, harga finansial barang komoditi impor diturunkan dari harga FOB, free on board, pada pelabuhan negara asal impor. Nah, umpamanya kita mengimpor apa? Katakan kita mengimpor apa bahan bangunan atau komoditi. Saya bikin aja komoditi kita mengimpor katakan jagung, gitu ya. Jagung kita belum cukup. Kita mengimpor dari negara mana? Nah, katakan dari Australia, gitu. Pelabuhan apa? Gitu ya. Apa nama pelabuhannya? Berapa nilai FOB jagung di sana? Nah, karena di irigasi kita di daerah pertanian atau katakan apa namanya di daerah kita, daerah pertanian kita itu kita mau hitung berapa harga kalau itu produknya. Nah, dalam hal ini dari negara asal dari mana itu diimpor, kita tambahkan pengangkutan dan asuransi. Sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan dikurangkan karena kita mengekspor kan, karena ini mengimpor, maka dari negara di mana dia berasal, kita tambahkan nilai insurance dan transportnya. Sehingga kita peroleh harga CIF, artinya cost, insurance, dan freight ya. Itu pelabuhan negara di mana penerima di negara kita. Kalau kita Tanjung Priok ya harga Tanjung Priok, CIF Tanjung Priok. Kalau Belawan, CIF Belawan gitu ya. Nah, dapat. Ini jadi ini tambah ini sama dengan kalau yang tadi ini kurang ini karena CIF mulai kan. Oke, nah. Kemudian sama seperti tadi, ini konversikan lagi ke rupiah karena kita menggunakan kurs katakan dalam hal ini kursnya 10.000 ya. Mungkin kalau sekarang kan lebih ya, tapi saya ambil contoh perhitungan saja. Sehingga kita dapat harga CIF di pelabuhan negara yang mengimpor komoditi atau barang tersebut jadi 2.300.000. Kalau tadi kita adakan pengurangan, sekarang tambahkan pungutan-pungutan yang ada di barang impor tersebut. Apakah ada pajak atau ada ini segala macam ya, itu masukkan sehingga kita ada tarif, pajak, ini sorongnya, ini import ya. Ini import ya, sorry. Import. Ya, pajak import. Nah, kemudian deduksi. Kalau ada subsidi kita tambahkan ya, karena ini adalah merupakan barang yang diimpor, maka itu subsidinya dikurangi kalau ada. Kalau tidak, nol saja. Kemudian tambahkan lagi biaya-biaya pelabuhan lokal. Kalau tadi kita kurangkan, ini tambahkan. Sehingga kita tambahkan pokoknya 100. Tambahkan lagi biaya pengangkutan dari pelabuhan ke tempat penjualan atau di pasar. Gitu ya. Nah, tambahkan. Sehingga kita dapatkan harga pasar sebesar 2650. Nah, sekali lagi, ini di pasar ya. Kalau ini mau dipakai di gate price-nya atau di lokasi proyeknya, maka dapat diturunkan hingga harga di lokasi tempat proyek, ya, yakni dengan mengurangkan biaya transport ke tempat di mana usaha atau proyek kita berada. Nah, ini dia yang perlu diingat untuk harga. Karena kenapa? Membandingkan cost and benefit itu harus dalam harga nilai uang gitu ya. Jadi nilai absolutnya uang sehingga gampang dibandingkan. Jadi harus digunakan harga yang tepat ya. Jadi harus hati-hati dan sangat cermat untuk menurunkan harga ini. Ingat, pertama dulu adalah apakah kita impor atau ekspor terhadap komoditi atau input dari konstruksi ya. Nah, dengan demikian ya, saya mau kasih penjelasan ya tentang hal ini, yaitu begini.
ini adalah negara tempat proyek gitu ya. Ini adalah katakan adalah laut, transportasi laut ya. Nah, ini adalah negara lain ya. Ini misalkan adalah negara kita gitu ya. Nah, kalau kita cerita tentang barang yang kita gunakan itu adalah barang yang kita surplus, maka ini artinya kita ekspor kan? Ini ekspor. Kalau barang itu yang kita produk di proyek kita, yang kita hasilkan di produk kita adalah barang yang langka atau kurang di negara kita, ini namanya impor. Nah, perlakuannya semua adalah ini ada pelabuhan, ya. Kalau kita ekspor, itu negara tujuan kita adalah di sini, berarti ada CIF di sini, kan gitu kan? Dari situ diturunkan sampai mendapatkan harga FOB di pelabuhan kita, kan gitu ya? Ini teknik untuk mendapatkan harga dari komoditi atau barang yang kita gunakan di proyek. Bagaimana kalau barang yang tersebut adalah impor dan kita tidak punya memang atau langka atau kurang gitu. Nah, berarti kita mulai dari harga FOB di mana asal dari barang tersebut, ya kan? Nah, tambahkan biayanya sehingga kita dapatkan harga CIF di pelabuhan negara kita di mana itu diterima. Dari sana hitung ke lokasi proyek ya, dari sini ya, dari tempat ini dihitung ke tempat proyek ya, baik dia yang ekspor atau import, ini adalah lokasi usaha atau proyek ya, itu proyek. Nah, ini saya kira penting dipahami kalau kita menganalisis proyek secara finansial. Nanti secara ekonomi pun sama seperti itu ya. Hanya dasar untuk ekonomi umumnya kita mulai dari finansial seperti ini. Nah, saya kira ya, coba dipelajari ini berulang-ulang, kemudian coba di-download salah satu contoh untuk primary commodity yang diperdagangkan secara internal yang dikeluarkan oleh World Bank setiap 2 tahun ya, dan itu direvisi setiap 6 bulan untuk beberapa komoditi yang mungkin saja dipergunakan untuk proyek kita sebagai input atau output ya. Ingat selalu bahwa cost and benefit ini berkenaan atau berkaitan dengan cara memvalue dari input dan output dari satu proyek. Ya. Oke. Ini ada input itu dalam bentuk barang yang kita bicarakan barang, nanti akan kita bicarakan selanjutnya berkenaan dengan jasa ya. Jasa itu termasuk upah dan biaya-biaya yang non barang ya. Oke, saya kira sekian yang bisa kita bicarakan pada pertemuan ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.